Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita pernah mengalami satu kondisi di mana kita ngerasa susah, kita ngerasa gelisah, sumpek, galau, tidak tenang hatinya, dan itu pasti terjadi kepada siapapun yang hidup di dunia ini. Hanya saja ketika orang tidak bisa menyikapi hal itu, maka itu akan menjadi berbahaya. Satu contoh, misalnya dia sumpek, akhirnya yang menjadi pelampiasan dia untuk menghilangkan kesumpekannya, dia misalnya datang ke tempat-tempat hiburan malam, ke klub-klub malam, atau dia itu berjudi, dia itu minum minuman keras, dia mengkonsumsi narkoba dan seterusnya. Ini kan akhirnya jadi rancu, akhirnya jadi bahaya untuk dirinya sendiri. Padahal kita sebagai muslim yang baik, semua sudah lengkap dijelaskan di dalam Islam itu sendiri. Nah, di sini sedikit saya akan membahas tata cara untuk menyikapi apa yang harus kita lakukan pada saat kita merasa sumpek, pada saat kita merasa galau, resah, gelisah, dan hati tidak tenang. Ada beberapa cara, setidaknya ini sebagai oleh-oleh nanti ketika sudah ada di tempatnya masing-masing. Setidaknya saya kasih resep, saya kasih obat biar tidak gampang susah, biar tidak gampang tertekan, biar tidak gampang galau, biar tidak gampang down. Di antaranya yang pertama, obat orang itu agar tidak gampang galau, atau ketika dia galau itu, obatnya di antaranya yang pertama, kita membaca kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kalimat itu berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi dulu itu Nabi Yunus ini pernah ngajak kepada kaumnya dalam jangka yang cukup lama. Tapi kaumnya ini tidak ada yang mau ikut. Bahkan membangkang. Sampai ditakut-takuti sama Nabi Yunus, nanti kalau kalian tidak ikut saya, nanti akan turun azab. Sudah hampir dijanjikan misalnya kurang 3 hari lagi turun azab. Itu masih ada yang hampir semuanya itu tidak ada yang ikut kepada ajakannya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus ini minggat, tahu minggat ya? Minggat, kabur, meninggalkan kaumnya. Akhirnya Nabi Yunus ini ketemu dengan sebuah perahu. Saya naik di perahu itu. Setelah naik, ternyata ada ombak besar yang mengombang-ambingkan perahu itu. Dan mitosnya, kalau ada perahu yang terombang-ambing disebabkan karena ombak yang besar itu, biasanya penumpangnya ini ada yang minggat. Ternyata betul. Siapa di sini yang minggat? Saya. Nah, sebagian orang di situ tahu kalau yang minggat itu adalah seorang nabi yang bernama Nabi Yunus. Gimana kalau kamu turun di sini? Turun dari perahu ini. Tapi karena ada orang yang merasa iba dengan Nabi Yunus, akhirnya diundi. Kita undi. Diundi yang pertama keluar namanya Nabi Yunus. Undian yang kedua keluar lagi namanya Nabi Yunus. Undian yang ketiga keluar lagi namanya Nabi Yunus. Akhirnya mau tidak mau Nabi Yunus ini memberanikan diri untuk menceburkan diri ke lautan. Makanya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Faltaqamahul hut. Maka Nabi Yunus ditelan sama ikan hut, bukan dimakan, ditelan. Nah, pada saat Nabi Yunus ini ditelan oleh ikan hut, ikan yang sangat besar, sebagian orang menerjemahkan ikan paus, sebagian orang menerjemahkan ikan hiu, tapi tidak tahu itu sebenarnya ikan apa. Yang pasti ikan besar, bukan ikan teri. Karena ikan teri tidak mungkin makan orang. Betul ya? Hanya dia masuk di situ, ditelan oleh ikan hut, ikan yang besar itu. Nah, di situ Nabi Yunus ini merasa sangat gelap
Jadi Nabi Yunus ini berada di dalam 3 kegelapan. Gelapnya dasar lautan, gelapnya di dalam perut ikan, dan gelapnya malam. Karena kejadiannya itu di waktu malam hari. Tapi waktu itu kemudian Nabi Yunus ini membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang kalau diterjemahkan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, subhanaka maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim karena sudah meninggalkan kaum. Maka ketika Nabi Yunus membaca kalimat itu, Allah menyelamatkan dari 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan di dalam perut ikan. Karenanya Rasulullah, Nabi kita, idola kita, pemimpin kita, beliau mensabdakan, barang siapa yang membaca doanya, tasbihnya Nabi Yunus, kalau dia lagi dalam kondisi yang terhimpit, terdesak, dalam kondisi yang terpuruk, maka dia akan dihilangkan apa yang dia rasakan itu. Kesembuhan kita itu kan tidak segelap apa yang dialami oleh Nabi Yunus. Masa Allah tidak bisa. Selama ini masalah kita kan, ya menurut kita aja kayaknya berat. Padahal tidak seberat apa yang dialami oleh Nabi Yunus. Tapi dengan Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah itu membuka semuanya. Karena kalau kita lagi galau, lagi sumpek, lagi susah, resah dan gelisah, kita memperbanyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada yang ngasih cara, di antaranya itu kita baca 41 kali setelah sholat subuh sebanyak 40 hari berturut-turut. Itu insya Allah masalah sebesar apapun, sehebat apapun, sedahsyat apapun hilang. Kita ini, saya yakin sebesar apapun masalah kita, tidak sebesar apa yang dialami oleh Nabi Yunus di dalam 3 kegelapan. Tidak mungkin. Kenapa kok dibaca 41 kali? Karena ada sebagian riwayat itu yang mengatakan Nabi Yunus di dalam perut ikan itu selama 40 hari. Ada yang mengatakan 41 hari. Makanya ada yang menganjurkan untuk membaca kalimat ini setelah sholat subuh dibaca 41 kali selama 40 hari berturut-turut. Ada juga kalau kita lagi punya hajat yang sangat besar, itu dibaca setiap hari sebanyak 1000 kali. Insya Allah itu nanti kita akan dikabulkan hajat-hajat kita. Akan dikabulkan oleh Allah. Ada juga yang ngasih cara itu membaca setelah sholat witir sebanyak 40 kali. Lagi-lagi antara 40 dan 41. Itu resep yang pertama. Kalau kita lagi hati yang tidak tenang, sumpek, susah, resah, dan gelisah, kita memperbanyak membaca tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Obat yang kedua, dengan kita memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, man qala la haula wala quwata illa billah kana dawa min tis'atin wa tis'ina da aisaruha alham. Orang yang memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah ini bisa menjadi obat dari 99 penyakit. 99 penyakit. Yang penyakit yang paling ringan adalah ketidaktenangan hati, kesumpekan, kegalauan, dan keresahan. Itu nanti orang memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, insyaallah akan dihilangkan oleh Allah. Kita itu sebenarnya semuanya sudah ada petunjuknya. Karena kita tidak tahu ilmunya, ya akhirnya banyak curhat sana sini yang tidak jelas, yang dicurhati tidak bisa ngasih solusi, tidak bisa ngasih jalan keluar. Yang ketiga, obat pada saat kita galau, sumpek, resah, dan gelisah dengan kita memperbanyak membaca istighfar. Kenapa kok dengan kita memperbanyak membaca istighfar? Karena bisa jadi sebab kita itu hatinya sumpek, hatinya tidak tenang karena banyak dosa. Karena banyak dosa. Makanya solusinya banyak istighfar.
Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang membiasakan diri untuk membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan dari setiap kesempukan dijadikan kelapangan. Wa min kulli dzikin makhraja, dan dari setiap kesempitan Allah akan menjadikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Bisa jadi juga orang itu rezekinya tidak lancar karena terhalang oleh dosa. Ibaratnya ada sungai, itu kalau ada sampah yang menumpuk, maka airnya tidak bisa mengalir. Nah, sampah itu bernama dosa. Ketika airnya bisa mengalir dengan lancar, maka sampah itu harus disingkirkan. Dengan apa? Dengan istighfar. Dengan istighfar. Yang keempat, at-thaharah. Thaharah itu bersuci. Membiasakan diri dalam keadaan suci. Misalnya kita batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Atau badannya ini juga bersih, pakaiannya bersih. Itu juga salah satu yang mendorong orang untuk hatinya biar tenang. Dan bisa kita rasakan sendiri, kalau kita misalnya di rumah lagi banyak cucian, numpuk, sumpek hatinya. Atau belum mandi misalnya, tidak tenang hatinya. Dan dengan kita bersuci, baik suci secara badan maupun secara pakaian maupun secara tempat, itu juga bisa menjadi penyebab kita tidak gampang sumpek, tidak gampang galau. Dan juga bukan cuma bersuci, tapi kita juga mendirikan sholat 5 waktu, lebih-lebih 5 waktu. Kalau mau ditambahi bisa sholat-sholat yang lain. Kemudian yang berikutnya, obat agar kesumpekan dan keresahan, kegelisahan kita hilang dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa orang itu kok sumpek? Kenapa orang itu kok susah, resah, dan gelisah? Karena dia jauh dari Nabi Muhammad. Karena dia jauh dari Nabi Muhammad. Orang itu kalau dia sering baca sholawat kepada Nabi Muhammad, hatinya tidak gampang galau, hatinya tidak gampang sumpek, hatinya tidak gampang gelisah. Saya sendiri, bukan pamer, mungkin sebagai motivasi. Saya sendiri tiap hari itu, setiap selesai sholat subuh itu saya tidak pernah tidur sebelum saya baca sholawat 1000 sekian lebih. Saya itu kalau setiap selesai subuh tidak pernah tidur. Dan ini berjalan mungkin 10 tahun lebih. Saya itu pasti baca sholawat 1000 sekian kali. Pokok 1000 saya hitung, setelah 1000 tidak saya hitung. Dan alhamdulillah apapun itu dimudahkan oleh Allah. Tidak ada yang susah. Kenapa? Karena kita dekat dengan Nabi Muhammad. Kita sekarang kan mungkin kalau ditanya sama orang di majelis-majelis pengajian, majelis-majelis sholawat, kalau ditanya apakah kita cinta kepada Nabi Muhammad, pasti kita akan jawab, iya cinta. Cuma mana sholawatnya? Kan orang baca sholawat tidak cukup ketika di majelis-majelis saja kan? Kita tiap hari baca sholawat. Nanti akan menolong kita ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan cuma menolong ketika nanti di akhirat, tapi ketika di dunia juga akan ditolong oleh Nabi Muhammad. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita hatinya lagi sumpek, lagi susah, dan lagi gelisah. Di samping itu kita memperbanyak doa kepada Allah, minta agar disembuhkan oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah itu juga pernah mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesumpekan dan kesusahan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan sifat kikir atau pelit. Wa a'udzubika min ghalabadid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepadamu dari banyaknya hutang dan dipaksakan oleh orang yang semena-mena, diintimidasi, didolimi. Kenapa kok Rasulullah masih berlindung dari hal-hal itu? Karena ketika orang mengalami hal itu akan bisa berakibat bahaya dan fatal. Orang sumpek bisa jadi hal-hal yang haram dia langgar. Hal-hal yang dilarang oleh Allah dia lakukan. Kenapa? Karena dia tidak tahu solusinya. Nah, secara singkat saya akan ulang kembali, orang itu kalau lagi sumpek
kalau lagi susah, resah dan gelisah, setidaknya kita memperbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau juga bisa memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, memperbanyak membaca istighfar. Kemudian kita bersuci selalu dalam keadaan suci. Yang berikutnya adalah kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Dengan melakukan itu semuanya dan kita banyak berdoa kepada Allah, insya Allah apapun yang kita alami di dalam hati kita, baik dari kesempekan, kegalauan, keresahan, kegelisahan, kesedihan, insya Allah semuanya akan dihilangkan oleh Allah. Dan semoga kita masih diberikan panjang umur sehingga bisa bertemu kembali, bukan cuma ketika di dunia, nanti kita bertemu di surga. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.